Tuhan yang dapat memenuhi hati kami. Firman-Mu lah kebutuhan bagi jiwa kami, dan Firman-Mu lah yang meneguhkan hati kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kami bersama-sama mempersiapkan diri di hadapan Tuhan untuk siap mendengar suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami, supaya firman yang diperdengarkan menjadi berkat yang dapat memperbaharui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tema khotbah kita hari ini seperti anak kecil. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan atau sudah disebutkan berulang-ulang tentang anak kecil. Beberapa kali Tuhan katakan, jikalau engkau menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini, lebih baik ya batu kilangan diikatkan ke lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Itu tentang anak kecil. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Berulang-ulang sebelum ini ya. Sebelum pasal 10, dari pasal 9 sudah banyak Tuhan menyinggung tentang anak-anak. Membahas tentang anak-anak, membicarakan tentang anak-anak. Tetapi ketika ada orang tua yang membawa anak mereka kepada Tuhan Yesus, apa yang dilakukan para muridnya? Pengajaran itu berulang-ulang sudah disampaikan Yesus kepada orang banyak dan terutama kepada murid tentang anak. Tetapi sekarang waktu para orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus, murid-murid memarahi. Ya, kita perhatikan di dalam gambar. Orang tua datang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus karena memang Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak. Beda dengan orang tua ya. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak, orang tua sayang kepada uang. Gitu, kebalikannya ya. Oh, kalau Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak, orang tua lebih sayang kepada uang. Maka anak-anak sering sekali terlantar demi uang. Kenapa anakmu sibuk? Karena sibuk cari uang maka anak jadi terlantar. Gak sempat ngurus anak, gak sempat memperhatikan anak. Tetapi Tuhan Yesus sangat sayang, maka mereka tahu sehingga mereka membawa kepada Yesus. Nah, ketika dia membawa kepada Yesus, inilah respon murid. Murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak, tapi murid-muridnya memarahi mereka. Murid merasa apa? Ini kan guru agung. Ini adalah Allah, Mesias. Gak layak anak-anak datang kepada Yesus.
Tidak sepantasnya anak kecil datang kepadanya. Ini mengganggu, ini kurang tepat. Sehingga murid melarang, jangan bawa anak-anak itu. Mengganggu Tuhan. Dia lagi sibuk mengajar orang besar. Jangan ganggu dia. Saudara-saudara, sering sekali dalam pengalaman hidup kita pun demikian. Oleh karena kesibukan kita, anak-anak kita terlantar. Anak-anak kita tidak lagi mendapat perhatian. Kita lebih memperhatikan yang lain. Demi diri, kesenangan diri, ya. Demi keuntungan diri. Tanpa memperdulikan apa sebenarnya kerinduan anak. Apa sebenarnya di dalam hati anak. Yang mereka mau itu apa? Orang tua merasa cukup kalau dia kasih uang, kasih apa yang dia perlukan. Kan sudah kucukupkan semua. Uang sekolahmu, uang jajanmu, gak apa lagi. Diam, semua sudah cukup. Tapi anak bilang begini, aku tidak butuh itu. Aku bukan membutuhkan apa yang engkau berikan. Tapi aku membutuhkan waktumu untukku. Aku sangat membutuhkan engkau berada di dekatku. Itu yang dirindukan oleh anak-anak. Coba kita perhatikan anak-anak yang menjadi penjahat. Anak-anak yang mengganggu di sekolah. Anak-anak yang jadi anak berandalan. Itu pasti orang tua yang broken home. Pasti orang tua yang tidak akur. Sering berantem. Sehingga anak merasa gak nyaman. Anak merasa gak dapat perhatian. Maka dia keluar mencari sensasi. Mencari jati diri. Mencari pengakuan di luar sana. Bagaimana dia diakui? Dengan melakukan kejahatan demi kejahatan. Maka kereta itu sering dibuka knalpotnya. Supaya waktu dia jalan ribut. Waktu dia jalan ribut, keretanya kan mata orang tertuju kepadanya ya. Dia puas. Kenapa? Karena gak pernah dapat perhatian. Kalau kan semua wah bangga dia. Aku diperhatikan. Jadi kebutuhan anak adalah perhatian orang tua. Tapi itu sudah hilang. Oleh karena kesibukan zaman. Oleh karena kesibukan orang tua zaman sekarang. Anak-anak tidak lagi ada waktu bagi dia. Maka orang tua yang sibuk dikasih handphone sama anak, udah sana diam. Karena kalau dia handphone anak asik ya, nggak ganggu lagi. Tapi berapa anak yang matanya rusak oleh karena handphone? Berapa anak-anak kecil yang dikasih handphone oleh orang tua, mata menjadi rusak, buta pun ada. Ini namanya apa? Orang tua mencelakakan anaknya sendiri. Itu pengaruhnya sangat besar, saudara. Tanpa kita sadari, ya, kita merusak anak kita sendiri dan sesudah rusak sulit memulihkan. Sesudah anak-anak rusak, kita menyesal, tapi nggak bisa dikembalikan seperti semula. Kalau sudah rusak matanya, maka Tuhan beda. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak, tapi murid-murid marah kepada orang tua. Namun Yesus kembali marah kepada muridnya. Ya. Tuhan Yesus marah kepada murid dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku ini. Biarkan mereka. Jangan kamu menghalang-halangi mereka. Karena orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus memanggil anak-anak ya, memberkati mereka, memeluk anak-anak itu. Ini kebutuhan. Kebutuhan anak itu adalah dilindungi, diterima, dan dipeluk. Saya mau tanya dari para orang tua, masih adakah pelukan untuk anak kita? Atau tidak ada lagi waktu untuk memeluk anak? Kenapa? Dari pagi sampai malam sibuk cari hepeng uang. Sampai rumah udah lelah, tinggal mandi, makan, tidur. Anak datang, Pak, Mama, sana. Bapak capek, Mama capek, sana. Ini artinya gak ada lagi rangkulan, gak ada lagi perhatian, gak ada pelukan lagi untuk anak. Padahal anak butuh dipeluk.
Anak butuh diterima, disambut. Maka anak yang sudah terbiasa sana, pulang pun mama bapaknya enggak disambut lagi. Kenapa? Nanti aku dimarahin. Jadi karena takut dimarahi, akhirnya dia enggak sambut lagi. Datang mamanya biar situ, datang bapaknya biarin situ. Enggak ada lagi kekompakan. Yang nyambut adalah anjing. Ekor anjing datang gini, ya tuanku datang, kasih aku makan gitu ya. Maka anjing itu yang menjadi sahabatnya, bukan lagi anak. Perhatikan para orang tua lebih lengket dengan peliharaannya daripada anaknya sendiri. Padahal sebelum berumah tangga rindu kali punya anak. Sesudah punya anak rindu kali punya uang. Sesudah punya uang ya semua ditinggalkan. Ingat itu. Jadi saudara-saudara kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Apa sebenarnya yang diperlukan oleh anak di tengah bumi ini? Mengapa mereka jahat? Karena kurang dirangkul. Karena kurang dikasihi, kurang diperhatikan. Coba tanya nanti, kenapa kamu jahat? Pasti dia bilang, gak ada yang peduli padaku. Kenapa kamu buat keributan? Gak ada yang mau tahu tentang diriku. Tapi begitu kita rangkul, dia luluh. Dia pasti luluh. Karena memang itu yang dia perlukan. Nah, jadi anak-anak membutuhkan perhatian, berkat ya, kemudian pelukan dari orang tua. Jadi kalau orang tua masih ada perhatian kepada anak, anaknya masih rindu ketika bapaknya atau mamanya pulang. Mama pulang. Bapak pulang. Kenapa? Kalau pulang pasti dicium gitu ya. Pasti dipeluk, dirangkul. Enggak pun ada oleh-olehnya. Oleh-oleh itu nomor 2. Yang nomor 1 diri kita. Orang tua itu nomor 1, oleh-oleh nomor 2. Maka kalau kita datang dekat dengan anak, dia sangat senang. Ya. Saudara-saudara, perhatikanlah anak kita. Sudah jauh dari diri kita atau sudah masih dekat? Jangan-jangan semakin hari semakin jauh, semakin renggang. Padahal tujuan kita berumah tangga adalah dikaruniai anak. Tapi sesudah dikaruniai anak, kita jauh dari anak. Buat apa? Maka anak-anak bilang apa? Untuk apa kau lahirkan aku dulu? Kan gitu ya. Kalau kita bilang, susah kali mama melahirkanmu, membesarkan. Kenapa aku dilahirkan? Aku gak mau kok. Kalau kayak gininya hidup di bumi, lebih baik gak usah lahir. Kan gitu anak-anak kan. Kalau aku gak lahir tadi gak susah. Gak suka aku miliki mama dan bapak seperti itu. Nah itu dia. Jadi lebih sakit lagi ya. Lebih sakit lagi kalau kita bilang seperti itu. Maka belajar untuk kembali. Kalau kita sudah mulai jarak, kita sudah mulai jauh, kita lebih dekat dengan barang-barang kita daripada anak kita, berbaliklah. Kembalilah, kasihilah anak kita. Rangkullah dia, peluklah dia. Itu yang dia perlukan. Lebih daripada yang lain. Lalu kita melihat yang berikut ya. Kenapa Tuhan Yesus sering menggambarkan seperti anak kecil? Di dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa di dalam pasal 10 tadi, aku berkata kepadamu, ayat 15, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut kerajaan Allah itu harus seperti anak kecil. Bagaimana pengertiannya seperti anak kecil? Anak kecil itu adalah anak yang dianggap rendah. Anak yang dianggap tidak memiliki apa-apa. Dia miskin. Kalau tidak diberi oleh orang tua, dia tidak punya apa-apa. Itulah anak. Maka Matius pasal 5 ayat 3 berkata apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah. Anak-anak itu adalah gambaran orang yang miskin di hadapan Allah. Dia tidak punya apa-apa. Maka dia sepenuhnya bergantung kepada orang tuanya.
Jadi anak-anak gambaran kita bahwa kita sebenarnya tidak bisa menolong diri kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita miskin di hadapan Allah. Kita tidak punya apa-apa untuk bisa masuk. Gak ada andil kita, gak ada jasa kita, gak ada kekuatan kita untuk boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru orang yang menyadari dirinya miskin, orang yang sadar dia rendah, orang yang mengerti dia tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan masuk ke dalam kerajaan Allah, yang akan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini ada yang bernama Sakeus. Sakeus ini sebenarnya kaya. Dia bukan orang miskin ya. Dia orang kaya. Tetapi dia tidak bergantung kepada hartanya. Orang kaya tidak bergantung kepada hartanya. Dia tidak merasa bahwa hartanya ini bisa membawa dia ke dalam kerajaan sorga. Maka dia jumpai Yesus. Dia ingin sekali bertemu dengan Yesus sampai dia mau memanjat pohon ara. Ini seorang pemimpin loh. Orang kaya, pemimpin, rela manjat pohon demi bertemu dengan Yesus. Waktu dia mau memanjat pohon itu bukan gak ada hambatan, bukan gak ada rintangan, tetapi rintangan itu diterobosnya. Coba saudara-saudara tanya yang di sebelahnya, kamu rindu gak masuk kerajaan Allah? Kalau gak rindu kan gak mungkin ada perjuangan, gak ada pun rintangan gak akan masuk. Kenapa? Gak rindu kok ya. Orang yang rindu itu ada hambatan, ada rintangan dia terobos. Tapi kalau nggak rindu, aman-aman pun sekeliling, ya tetap dia merasa aman. Nggak ada apa-apa gitu ya. Rindu? Ada yang rindu masuk kerajaan sorga? Ya, rindu ya. Kalau rindu buktinya apa? Orang yang rindu itu ada hambatan, ada rintangan, diterobos. Sakeus lah bukti rindu. Hambatannya apa? Orang banyak itu tinggi-tinggi. Sehingga dia gak bisa melihat Yesus. Dia pendek. Tapi dia tidak mau mundur. Dia tidak mau pulang sebelum bertemu Yesus. Namun dia lari-lari mendahului orang banyak. Dan sesudah dihului orang banyak juga belum melihat, dia panjat pohon ara. Inilah orangnya, Sakeus. Orang kaya, pemimpin. Tetapi kepala dia, kepala. Seorang kepala itu kan pasti ada anak buahnya di situ. Seorang kepala tidak merasa gengsi, tidak merasa malu, lari-lari, manjat. Karena rindunya lebih besar daripada gengsinya. Kita mana lebih besar? Gengsinya daripada rindunya ya. Makanya gak dapat-dapat. Gengsi dong gitu ya. Maka nggak ada terobosan apa-apa. Sedikit aja hujan, udahlah nggak usah gereja hari ini ya, ada online kok. Hari ini online aja kita gitu ya. Ini namanya nggak mau maju, nggak mau menerobos. Ketika sedikit aja tantangan, sedikit aja rintangan, dia langsung mundur. Kalau Sakeus bukan demikian. Inilah bukti rindu. Rindu itu ada terobosan, menerobos segala macam rintangan. Sehingga dia bertemu dengan Yesus. Nah waktu dia bertemu dengan Yesus, orang banyak diabaikan. Perhatikan itu. Ini orang banyak tinggi-tinggi semua, hampir sama tingginya dengan Yesus ya. Dia paling pendek. Tetapi yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus adalah yang pendek. Bukan karena badannya. Ya jangan nanti aku pendek berarti aku diperhatikan. Bukan ya. Karena hatinya. Yang dilihat oleh Tuhan Yesus bukan tinggi badan kita. Bukan postur tubuh kita yang berwibawa. Tetapi hati yang rindu itulah yang dijumpai Tuhan. Tidak diabaikan oleh Tuhan. Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Jadi dia menjumpai khusus Sakeus. Bukan orang banyak yang berduyun-duyun itu. Kenapa? Orang banyak itu belum tentu dia rindu Yesus. Bisa aja dia ikut-ikutan. Oh kesana rame, yuk sana kita. Situ banyak orang, ayo sana kita.
Bukan rindu bertemu Yesus. Kalau orang rindu bertemu Yesus, pasti dijumpai Yesus. Ya, yakin itu? Kalau rindu pasti dijumpai oleh Tuhan Yesus. Yang menjumpai itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia tahu yang mana hati rindu, yang mana mau meramai-ramaikan. Ya, jadi ada orang ke gereja hanya untuk meramai-ramaikan. Yuk ramai-ramaikan aja, karena hari Minggu harus ibadah gitu ya. Bukan mencari bagaimana aku masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau Sakeus memang rindu, sehingga dia mendapatkan apa yang dia rindukan. Saudara-saudara, kenapa belum dapat? Masih merindukan yang lain ya. Bukan merindukan kerajaan Allah. Nah, itu contoh anak kecil. Anak kecil itu dianggap rendah, miskin, tidak punya apa-apa, sehingga dia bergantung kepada orang tuanya itu sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Dalam makannya bergantung, sekolahnya bergantung, pakaiannya bergantung, masa depannya bergantung. Semua dia gantungkan sepenuhnya hidupnya kepada orang tuanya. Itulah harapan Tuhan. Orang yang seperti itulah bergantung penuh kepada Allah yang mendapatkan kerajaan sorga. Tidak ada gantungan-gantungan yang lain. Gantungan baju cuma ada. Ya, tetapi tempat kita untuk bergantung mendapatkan kehidupan kekal selain Kristus tidak ada. Ini namanya miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara yang ada di sini masih kaya ya. Banyak gantungannya. Sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada Allah. Apa bedanya ini dengan orang kaya? Kalau ini kan Lukas pasal 19, Sakeus. Kalau Lukas pasal 18 itu orang kaya yang sudah menuruti semua hukum Taurat, tetapi dia belum mendapat kerajaan Allah. Apa perbedaannya? Orang kaya itu ketika disuruh Tuhan, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari, ikutlah aku. Artinya apa? Jangan bergantung kepada hartamu. Lepaskan itu, ikut aku, gantungkanlah hidupmu kepadaku. Tapi orang kaya itu apa? Pulang dengan kecewa. Berarti dia merasa dirinya kaya. Dia merasa dirinya bisa, mampu dengan caranya melakukan hukum Taurat. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan sebagainya. Dia kaya. Orang yang kaya gantungan tidak masuk kerajaan Allah. Tapi orang yang miskin tidak punya apa-apa selain Allah, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ngerti maksudnya ini? Mengerti ya arti miskin? Miskin itu berarti tidak ada apa-apa di dalam diriku yang bisa kuandalkan untuk masuk kerajaan Allah. Tapi orang kaya itu ada hartanya, ada perbuatannya yang dianggapnya bisa menolong dia. Ternyata Tuhan katakan tidak bisa. Ya, semua itu tidak bisa menolong engkau. Apa yang engkau andalkan tidak bisa membawa engkau ke dalam kerajaan sorga. Sifat anak yang pertama itu adalah berstatus rendah, miskin, dan karena dia rendah dan miskin, tidak punya apa-apa, maka bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Manusia yang merasa diri miskin di hadapan Allah, dia akan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang mendapat kerajaan Allah. Tapi kalau kita bergantung kepada yang lain, kita akan tidak memilikinya. Kedua, polos. Sifat anak adalah polos. Bagaimana polos? Polos itu tidak banyak pertimbangan. Polos itu artinya cepat percaya. Ya, tidak banyak neko-neko kalau namanya anak. Anak itu apa yang dikatakan dia yakin sepenuhnya. Langsung dia percaya. Kalau kita sudah terlalu banyak pertimbangan, sehingga apapun yang Tuhan katakan kita belum yakin. Kita masih ragu. Ini bukan polos namanya, tetapi poles, ya, polesan. Banyak polesan-polesan membuat kita ragu akan kebenaran yang disampaikan Tuhan. Kalau anak-anak polos luar biasa. A dibilang A, B dibilang B.
Maka masa anak-anak adalah masa yang sangat baik untuk menabur benih firman. Karena dia langsung terima. Apa yang disampaikan oleh gurunya, dia sambut. Iya, itu benar adanya. Tidak ada penolakan. Itu polos. Maka waktu masa poloslah firman bisa disampaikan. Jadi kita yang sudah banyak polesan ini, hapuslah polesan-polesannya. Kembalilah polos di hadapan Allah. Bagaimana maksudnya polos di hadapan Allah? Apa yang Allah katakan, apa yang Allah sampaikan, ya, saya terima. Ya, saya percaya. Itu polos. Tidak terlalu banyak pertimbangan sana sini, keraguan-keraguan, tetapi yakin, ya, yakin sepenuhnya tanpa ada rasa curiga. Nah, siapakah gambaran orang polos? Saudara tahu siapa ini? Matius, pemungut cukai yang sedang bekerja, ya. Dia lagi mungut cukai di kantornya karena semua orang lewat harus bayar pajak. Jadi waktu dia kerja meminta pajak orang yang lewat, Tuhan Yesus panggil dia. Ketika Tuhan Yesus katakan, "Mari, ikutlah aku." Dia polos. Dia tidak, uangku ini kemana aku buat? Aku lagi kerja, aku lagi sibuk, tunggu ku bereskan dulu. Tidak. Mari ikutlah aku. Dia langsung ikut. Tanpa basa-basi. Tanpa banyak pertimbangan. Dia ikut. Karena dia tahu yang memanggil ini adalah Yesus yang berkuasa. Sehingga perkataan Yesus itu tidak diragukannya. Perkataan Yesus itu langsung dia yakini. Langsung dia percaya. Maka ketika dia dipanggil, dia ikut. Tanpa ragu. Lalu kalau ada perkataan Tuhan yang saudara dengar, berapa kali saudara pertimbangkan, putar kanan, putar kiri, ya, nggak masuk-masuk, putar sana, putar sini, gitu ya. Akhirnya firman itu nggak pernah masuk, hanya di sini-sini aja dia, berputar-putar di sini, nggak jadi iman. Kalau firman nggak jadi iman, nggak merubah kehidupan. Kalau firman hanya pengetahuan, itu menambah kesombongan. Tapi kalau firman menjadi iman, akan membuat kita makin rendah hati. Kehidupan kita akan semakin diubahkan oleh Tuhan. Ya, yang ketiga gambaran anak adalah dia ingat apa yang kita janjikan. Sebelum janji itu tergenapi, dia akan tuntut terus. Saya pernah ngajar sekolah minggu, pernah saya janjikan, minggu depan saya akan kasih hadiah. Minggu depan dia tunggu-tunggu itu. Gak lupa dia, kita dapat hadiah. Karena janji itu mahal bagi dia. Janji itu harus ditepati kalau anak-anak. Ya, dia gak pernah ragu akan janji. Maka jangan coba-coba berjanji kalau saudara janjinya palsu, ya. Siapa yang berusaha janji palsu, jangan berjanji sama anak-anak. Karena anak-anak itu menanti janji itu digenapi. Dia nggak pernah ragu. Apa yang dijanjikan, dia pasti yakini itu terjadi. Maka waktu saya katakan minggu depan, kakak akan bawa hadiah. Minggu depan itu dia nggak sabar lagi. Menanti. Tiba waktunya, lupa gurunya, kan gitu ya. Lupa guru membawa, bahwa udah dijanjikan. Anak-anak tuntut, "Kak, mana hadiahnya? Minggu lalu kakak janji memberi hadiah, mana dia hadiahnya?" Waduh, lupa. Waktu dibilang lupa, mereka marah. Mereka nggak setuju. Karena bagi mereka itu, apa yang sudah dijanjikan harus ditepati. Yang berjanji itu harusnya sama dengan yang menunggu janji gitu. Dia nggak ragu. Nah, demikianlah anak-anak. Jadi maksudnya kita seperti anak. Apa yang Allah janjikan, jangan pernah ragukan. Kalau saya bisa lupa, kalau Tuhan gak pernah lupa. Benar ya? Manusia bisa lupa dengan janjinya, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia janjikan. Jadi contoh orang yang menantikan janji Allah adalah siapa ini? Ya, Nuh yang setia menantikan janji Allah.
Berapa lama dia buat bahtera ini? Bahtera itu bukan 1 bulan, saudara. Dan pada waktu zamannya belum ada seperti sekarang alat-alat canggih. Belum ada. Lama dia buat bahtera, lalu anaknya mulai ragu. Pak, apa benar Tuhan berjanji akan datang air bah? Jangan-jangan gak benar. Ini anaknya yang mulai meragukan dia. Tapi bapaknya Nuh katakan, ya benar. Allah yang berjanji pasti menepati janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Semua yang dia katakan, dia berkuasa menepatinya. Maka kita harus percaya. Jadi Nuh adalah contoh orang yang menerima janji, meyakini janji, menantikan janji. Sampai janji Allah itu digenapi. Berarti kapan janji Allah digenapi? Waktu air bah datang. Ini sudah mulai ya. Ini turun hujan. Udah mulai gelap gulita semua. Disitulah penggenapan janji Allah. Sehingga Nuh masuk. Kenapa waktu dia membuat bahtera itu belum digenapi janjinya? Karena belum selesai. Kalau belum selesai bahteranya, kemana Nuhnya? Dia juga ikut tenggelam. Ya, dia kemana? Gak mungkin dia selamat kalau tempatnya belum ada. Maka Tuhan setia dengan janjinya. Dia menantikan sampai bahtera yang dibangun oleh Nuh selesai. Waktu bahteranya selesai, barulah Allah kembali berfirman. Beda dengan zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang, kapanpun kita mau melihat janji Allah ada di sini. Kalau zaman Nuh bukan seperti sekarang sudah tertulis suara. Nuh. Kalau orang yang nggak peka, suara hantu kan gitu ya. Ini suara hantu kali ini, nggak ada orangnya. Tapi Nuh tidak ragu bahwa itu suara Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Aku akan musnahkan seluruh bumi ini. Dan engkau berkenan di hadapanku. Karena itu aku mau menyelamatkan engkau dan keluargamu. Buatlah sebuah bahtera. Ukurannya pun sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Nuh melakukan tepat seperti yang disampaikan oleh Allah. Ternyata selesai bahtera dibangun oleh Nuh. Maka Allah kembali berfirman. Nuh, iya Tuhan. Jadi firmannya itu sekali-sekali ya. Selesai dulu baru datang lagi firman. Iya Tuhan. Masuklah ke dalam bahtera. Engkau bersama istrimu. Bersama dengan anak dan menantumu. Aku akan musnahkan bumi ini. Akhirnya dia percaya dengan janji Allah itu. Walaupun hujan belum datang. Tapi dia yakin. Yang dikatakan Tuhan pasti genap. Maka mereka masuk. Tutup pintu. Yang menutup pintu bukan Nuh, tapi Allah. Allah yang tutup pintu dari luar. Sehingga siapapun tidak bisa membuka. Nuh gak bisa buka pintu. Kalaupun ada saudaranya, keluarganya yang menjerit. Nuh, tolong, aku laimu. Aku anak berungu gitu ya. Aku kali bubu gitu. Tapi Nuh tidak bisa buka. Kenapa? Karena Allah yang sudah tutup dari luar. Maksudnya apa itu? Kesempatan hanya waktu hidup. Ketika Tuhan sudah tutup, siapapun kita tidak bisa ditolong. Walaupun saudara itu adalah keluarga saya. Gak bisa saya tolong nanti di sana. Saat ini saya beritakan inilah pertolongan. Saat ini disampaikan Injil, inilah pertolongan. Jangan sempat pintu ditutup. Kalau pintu sudah ditutup, terlambat sudah. Terlambat sudah. Kau bertobat anakku gitu ya. Jadi kalau sudah terlambat gak bisa lagi diulangi. Maka sebelum terlambat, marilah bergegas. Marilah bersegera. Sebelum pintu ditutup. Ketika masih ada waktu, kesempatan yang diberikan Tuhan, mari kita pakaikan supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. 3 sifat anak tadi ya. 3 sifat anak ini, inilah yang Tuhan harapkan jadi dalam diri kita supaya kita mendapatkan kerajaan Allah.
Tuhan mau kita miskin di hadapannya. Tuhan mau kita polos. Tidak ragu dengan apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, kita yakin akan janjinya. Tidak meragukan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti genap. Tidak ada janji Tuhan yang gagal. Allah yang berjanji, Allah yang berkuasa menepati janjinya. Jadi contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab ini adalah contoh yang nyata, yang sudah terjadi, menjadi pelajaran penting bagi kita. Supaya kita mengikuti mereka. Sakeus adalah orang yang sudah diselamatkan. Matius orang yang diselamatkan. Nuh orang yang diselamatkan. Itu yang perlu kita contoh. Bagaimana supaya aku bisa percaya. Tidak ada tempatku bergantung yang lain selain Allah saja. Sehingga apa yang Tuhan katakan jadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang sudah percaya, mari kita bagikan kabar baik secepat mungkin. Karena waktu pasti berakhir. Kalau nanti saudara keluarga kita belum mendengar Injil, mereka belum percaya, tidak bisa kita tolong. Selagi ada waktu kesempatan sekarang inilah, bagi kita boleh berjuang. Berjuang mati-matian. Ketika Nuh membangun bahtera, disitulah dia khotbah. Tapi orang yang mendengar hanya sedikit. Orang yang percaya hanya 8 orang yang selamat. Tapi yang tidak percaya semua tenggelam. Itu gambaran. Zaman sekarang pun bisa seperti itu. Sedikit sekali yang mendengarkan firman Tuhan, percaya janji Tuhan, lebih banyak yang akan dibinasakan. Jangan nanti keluarga kita salah satu yang masuk dalam kebinasaan itu. Mari kita bergegas untuk membawa jiwa mereka kepada Kristus. Supaya mereka diselamatkan dan kita kelak bersama-sama di surga, di tempat yang kekal untuk selamanya. Itu tugas kita di bumi ini. Yang lain-lain itu tambahan. Jiwa itu jauh lebih berharga daripada materi kita. Tuhan Yesus sudah buktikan. Anak-anak yang direndahkan lebih mahal daripada yang lain. Jangan nanti karena kita mencari uang siang sampai malam, anak-anak kita hilang semua. Gak ada lagi yang bisa dibawa kepada Tuhan. Tugas kita sebagai orang tua, kita bertugas membawa anak-anak kita. Sedangkan kita ajari dari kecil belum tentu dia cepat percaya. Apalagi kita abaikan. Diajari aja belum tentu percaya. Apalagi gak ada perhatian, gak ada waktu untuk dia menyampaikan firman Tuhan. Betapa celakanya nanti. Saudara lahirkan ke bumi untuk dimusnahkan. Ya, itu kata kasarnya. Kita mati-matian mengandung 9 bulan. Mati-matian membesarkan dia, menyekolahkan dia, kuliahkan sampai tamat. Lalu kita jerumuskan dia ke api neraka. Karena kita tidak mau membawa jiwanya kepada Tuhan. Betapa malangnya nasib kita. Kalau anak-anak kita celaka. Untuk apa kita lelah-lelah mencari uang kuliah kalau toh dia ke neraka? Lebih baik kita berlelah-lelah mencari bagaimana dia ngerti firman. Bagaimana dia percaya kepada Tuhan dan mendapat keselamatan. Sebagaimanapun orang berhasilnya pasti tinggal. Seberhasil apapun manusia di bumi itu hanya sementara. Lalu mati dia di sana nggak ada lagi. Kemuliaan yang ada di bumi sementara, di sana nggak akan dibawa. Saudara dipuji di bumi, di sana saudara dihina. Kalau tidak jiwa diselamatkan. Lebih baik yang sementara ini kita perjuangkan bagaimana supaya kemuliaan kekal menjadi bagian kita, bagian keluarga kita. Walaupun kita sedikit, kalau semua kita memikirkan itu, pasti semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tapi kalau banyak nggak bekerja, sama saja. Banyak orang percaya tapi tidak ada memikirkan jiwa. Maka ketika kita mati, generasi berikutnya akan hilang. Karena dia nggak pernah mendengar Injil. Jadi orang percaya, jangan tidur, jangan bermalas-malasan, jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Mari bangkit, maju bersama, memikirkan jiwa-jiwa yang masih tersesat.
Saudara-saudara yang belum percaya, belum menerima kasih yang terbesar, bergegas. Karena akhir zaman akan tiba. Saudara, ketika dipanggil Tuhan itu akhir zaman saudara. Jangan kira, akhir zaman belum kok, belum ada perang, belum ada ini dan itu. Bukan itu. Waktu kita mati itu akhir zaman kita, kita berakhir dari zaman ini. Lalu kapan saudara mati? Tak ada yang tahu. Kapan kita tiba-tiba mati? Gak ada yang tahu. Karena itu sebelum kita mati, marilah persiapkan diri. Supaya tempat kebahagiaan menjadi milik kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, tujuan-Mu datang ke bumi, menyelamatkan jiwa kami. Karena bumi ini hanya sementara, dan apa yang kami perjuangkan akan ditinggalkan, dan semuanya menjadi sia-sia. Tetapi jiwa kami yang mahal, jiwa yang berharga, yang diselamatkan, yang akan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kalau kami yang mendengar ini sudah percaya, biarlah hati kami berkobar-kobar untuk memberitakan kerajaan-Mu kepada orang lain, kepada saudara-saudara kami, supaya mereka pun ikut masuk ke dalamnya. Agar kami tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Dan bagi saudara-saudara yang sampai saat ini belum meyakini akan kehidupan kekal itu, biarlah kemurahan Tuhan turun atas mereka, mencelikkan mata rohani mereka, supaya mereka tahu bahwa kerajaan Allah itu jauh lebih penting dari apapun yang mereka miliki di bumi ini. Karena semua yang mereka cari, semua yang mereka kejar akan ditinggalkan. Tetapi kerajaan-Mu itulah yang akan kami tuju. Berkati telinga kami yang sudah mendengar. Berkati hati kami supaya mau menerima firman, menimpannya, dan menjadikan itu menjadi iman. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.